Oleh karena kemurahan Tuhan ku ada sampai hari ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom Aleihim. Berjumpa lagi dengan saya pada perenungan hari ini, tanggal 5 September 2020. Hidup sombong menghancurkan diri sendiri. Perenungan hari ini diambil dari bacaan pertama liturgi hari ini, yaitu 1 Korintus 4 ayat 6b sampai dengan 15. Supaya jangan ada di antara kamu yang menyombongkan diri dengan jalan mengutamakan yang satu daripada yang lain. 1 Korintus 4 ayat 6. Saudara-saudaraku yang terkasih di dalam kasih Kristus, sadar atau tidak, kita sering bersikap sombong di dalam kehidupan kita ini. Kita sering jauh dari kasih. Maunya kita berbangga diri, memuaskan hati kita, menonjolkan diri kita, memamerkan kemampuan, kekuatan kita. Disebutkan saudara-saudara bahwa sombong bukan bagian dari kasih. Sehingga sikap sombong ini harus dilenyapkan dan dijauhi. Dikatakan oleh Paulus, kasih itu sabar, kasih itu murah hati, ia tidak cemburu, ia tidak memegahkan diri dan tidak sombong. 1 Korintus 13 ayat 4. Untuk itulah saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus menasehati para jemaat Korintus yang hidupnya penuh dengan kesombongan. Di dalam bacaan pertama yang kita renungkan pada hari ini, Paulus menyadari, yaitu di dalam ayat 6. Nah, saudara-saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan kehidupan kita saat ini? Adakah sesuatu yang pantas kita jadikan dasar untuk bersikap sombong? Apakah kita punya alasan untuk menyombongkan diri dengan apa yang kita miliki hari ini? Realita di dalam kehidupan kita, saudara-saudara, ada begitu banyak orang yang berubah menjadi sombong ketika mereka diberkati. Suatu kali saya melihat ada seorang pemuda yang turun dari mobil dan memukul supir angkot sembari berteriak-teriak bahwa ia adalah anak tentara. Bapak saya jenderal, tahu? Sambil memaki-maki di tengah umum, di depan banyak orang. Ya, dari plat mobilnya terlihat bahwa ia memang anak tentara. Ternyata saudara-saudara, kemarahannya muncul bukan karena tersenggol atau tertabrak, tetapi cuma gara-gara tersinggung ketika merasa disalib di jalan. Memang supir angkot bisa sembrono dan tidak sopan dalam mengemudi. Tetapi, apakah itu pantas dijadikan alasan bagi kita untuk menyakiti mereka baik secara fisik maupun psikis? Perlukah kita meneriakkan siapa diri kita ini, mengancam orang lain untuk menunjukkan siapa yang lebih berkuasa? Atau saudara-saudara, perlukah kita membawa-bawa nama besar keluarga kita atau pangkat orang tua kita untuk berlagak hebat di depan orang lain? Belum lagi saudara-saudara, kita melihat yang viral baru-baru ini yang terjadi di PIK Jakarta, di mana orang yang dengan sombong dan marah dengan pengendara sepeda dan mengakui dirinya adalah tentara tanda petik. Perlukah kita menjelaskan identitas diri kita? Ingat saudara-saudara, kesombongan merupakan sikap yang sangat dibenci Tuhan dan dapat mendatangkan murka Allah. Kesombongan itu sendiri saudara merupakan penyakit tren masa kini bagi kita orang-orang Kristen. Banyak dari kita menjadi sombong rohani.
ketika mulai merasa bahwa diri kita lebih baik dan lebih rohani dari orang lain, pelayanan kita lebih berhasil dari orang lain, atau gereja kita lebih besar dan maju dibanding gereja lain, saat itulah kita sedang jatuh dalam dosa kesombongan. Saudara-saudaraku yang terkasih, dalam hal kerohanian, seringkali kesombongan itu tumbuh secara tersembunyi, tanpa dapat kita sadari, dan kita tetap merasa baik-baik saja dalam hal ini. Padahal kesombongan itu adalah ketika kita mulai suka menghakimi dan membanding-bandingkan dengan orang lain. Orang yang sombong seringkali tidak menyadari kalau dirinya sombong. Inilah saudara-saudaraku, tipu muslihat iblis. Ketika gagal mengupayakan segala cara agar kita jatuh dalam segala hal yang jahat di mata Tuhan, iblis akan mencoba dengan cara yang lebih jitu, yaitu membiarkan kita dengan kesibukan pelayanan kita sampai akhirnya kita merasa lebih. Dan pada saat itulah saudara-saudara, kita menjadi sombong rohani. Bukankah banyak orang Kristen dan juga pelayan-pelayan Tuhan yang mulai terjangkit penyakit ini? Kesombongan akan menghancurkan diri kita sendiri, saudara. Karena kesombongan adalah dosa dan upah dosa adalah maut. Banyak ayat-ayat Alkitab tentang kesombongan yang harus kita renungkan dan kita pahami. Dapat saya bagikan dan boleh dicatat. Galatia 6 ayat 4, Yesaya 2 ayat 12, Yesaya 23 ayat 9, Yakobus 4 ayat 6, Yakobus 4 ayat 10, Yesaya 9 ayat 23, Filipi 2 ayat 3, Amsal 8 ayat 13, Amsal 11 ayat 2, Amsal 13 ayat 10, Amsal 16 ayat 18, dan Mazmur 10 ayat 4. Masih banyak saudara ayat-ayat di dalam Alkitab yang menyatakan tentang kesombongan. Bacaan hari ini saudara-saudara, Paulus ingin mengingatkan kepada kita semua, kepada saya dan saudara, hendaklah kita hidup dengan penuh kerendahan hati dan kasih Kristus, maka kita akan selalu diberkati saudara. Dengan kesombongan akan menghancurkan diri kita. Mari saudara, kita mau merendahkan hati, kita mau menundukkan kepala kita mau dengan berbuat kasih terhadap sesama, maka kita akan menerima berkat. Tuhan Yesus, ajarlah kami senantiasa akan kasih-Mu, agar kami dapat menjalani hidup ini dengan penuh kerendahan hati, berkat bimbingan dan pimpinan Roh Kudus yang hidup bersama Dikau, Tuhan kami Yesus Kristus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Shalom. Tetap berdiam di rumah saja. Kita bersatu melawan virus corona. Pakai masker di luar. Sering-sering cuci tangan. Dan jaga jarak. Tetap semangat dalam Kristus. Amin.